Kita harap kalian selalu sehat dan semangat. Anak-anak, sekarang ini kita masih belajar dari rumah karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, kita harap kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap jalankan protokol kesehatan. Yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran kelima. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kehidupan sosial dan budaya negara-negara di Asia Tenggara. Perhatikan peta Asia Tenggara berikut. Negara yang tergabung dalam ASEAN ada 10 negara, yaitu Brunei Darussalam yang beribu kota di Bandar Seri Begawan. Yang kedua, Filipina yang beribu kota di Manila. Yang ketiga, Indonesia yang beribu kota di Jakarta. Yang keempat, Kamboja yang beribu kota di Phnom Penh. Yang kelima, Laos yang beribu kota di Vientiane. Dan yang keenam, Malaysia yang beribu kota di Kuala Lumpur. Myanmar beribu kota di Naypyidaw. Kemudian Singapura yang beribu kota di Singapura. Thailand beribu kota di Bangkok. Dan yang terakhir adalah Vietnam yang beribu kota di Hanoi. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asia Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri 5 negara pendiri ASEAN. 5 Menteri Luar Negeri yang menandatangani deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Tanat Khoman dari Thailand. Latar belakang berdirinya ASEAN. ASEAN berdiri karena memiliki persamaan latar belakang, yaitu yang pertama, persamaan kepentingan di berbagai bidang. Yang kedua, persamaan nasib, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh negara asing, kecuali negara Thailand yang tidak pernah dijajah oleh negara asing. Kemudian, persamaan letak geografis, persamaan dasar kebudayaan, dan yang terakhir adalah persamaan ekonomi, yaitu sama-sama merupakan negara agraris atau negara pertanian. Selanjutnya, lambang ASEAN dan artinya. Lambang ASEAN dilambangkan dengan gambar 10 batang padi yang diikat. Mengapa dalam lambang ASEAN ada gambar padi? Karena padi melambangkan bahan pangan yang mayoritas merupakan makanan pokok masyarakat negara di Asia Tenggara, dan tanaman padi mungkin adalah tanaman terpenting bagi masyarakat Asia Tenggara. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar batang padi tegak yang berjumlah 10 batang yang menggambarkan 10 negara ASEAN. Kemudian yang kedua, warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Tulisan ASEAN yang berwarna biru dan lingkaran yang berwarna biru melambangkan persahabatan, sedangkan warna dasar kuning melambangkan kemakmuran.
Padi merupakan lambang kemakmuran, karena jika pangan tercukupi, maka secara otomatis masyarakat suatu negara akan hidup sejahtera. Negara anggota ASEAN. Pada awal pertama dibentuknya negara ASEAN, negara anggota ASEAN jumlahnya 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, serta Filipina. Seiring berjalannya waktu, negara anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara. Di antaranya ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja. Kamboja merupakan negara yang paling terakhir masuk menjadi anggota ASEAN. Kemudian kita lanjut, letak geografis ASEAN. ASEAN berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Perhatikan peta Asia Tenggara berikut. Batas-batas negara ASEAN atau negara Asia Tenggara, di sebelah utara terdapat negara Tiongkok dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia dan Timor Leste serta benua Australia. Di bagian barat dibatasi oleh Samudra Hindia dan juga Teluk Benggala. Kita lanjutkan letak astronomis ASEAN. Letak astronomis adalah letak yang dibatasi oleh garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis negara ASEAN berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sebagian besar wilayah negara Asia Tenggara berada di belahan bumi utara, sehingga sebagian besar negara Asia Tenggara beriklim tropis, kecuali wilayah negara Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Iklim di negara Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara beriklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim tropis dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson adalah angin yang ditandai oleh pergantian arah angin dan musim penghujan atau kemarau selang kurang lebih 6 bulan. Angin muson terdiri dari 2 jenis, yaitu ada angin muson barat dan angin muson timur. Berikut penjelasannya. Angin muson barat bertiup bulan Oktober sampai April, bersifat basah dan bergerak dari benua Asia menuju benua Australia, menyebabkan musim hujan. Sedangkan angin muson timur bertiup dari bulan April sampai Oktober, bersifat kering, bergerak dari Australia menuju benua Asia dan menyebabkan musim kemarau. Belajar tidak hanya di sekolah, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.